Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari diskusi kami pada materi liabilitas jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Dian Paramita, NPM 202301003. Yang kedua, ada Mizatun Nafidah, NPM 202301045. Yang ketiga, ada Novia Oktaviani, NPM 202301047, dan yang terakhir ada Raselita Yunike, NPM 202301048. Liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada wesel bayar jangka pendek. Manfaat wesel yaitu membeli barang dagang atau aset lain. Biasanya digunakan kreditor untuk melunasi hutang usaha penerbitan wesel sementara waktu. Yang kedua, ada utang jangka panjang segera jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang dibayarkan dalam pembayaran periodik yang disebut cicilan. Yang ketiga, ada utang usaha. Pembelian dilakukan kredit termasuk pembelian barang dagang dan perlengkapan. Selanjutnya, ada liabilitas untuk penghasilan karyawan. Untuk yang gaji ini untuk tenaga kerja bagian manajerial dan administrasi. Besarnya itu dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Sedangkan upah itu untuk tenaga kerja buruh pabrik, baik yang memiliki keterampilan ataupun tidak. Besarnya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu. Selanjutnya, ada ketentuan menghitung pembayaran upah lembur. Yang pertama, ada upah lembur di hari kerja. Untuk jam kerja lembur pertama dibayar upah 1,5 kali lebih tinggi dari upah normal 1 jam. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 kali lebih tinggi dari upah normal 1 jam. Yang kedua, lembur pada hari istirahat mingguan. Untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah per jam meningkat secara progresif. Jam ke-9 dibayar 3 kali upah per jam. Jam ke-10 dibayar 4 kali upah per jam. Rumus perhitungan upah per jam adalah 1/173 dikali upah bulanan. Nah, di sini ada salah satu contoh penghasilan kerja lembur karyawan. Bapak Juna Mulyadi, seorang tenaga penjual PT Mega Selatan, itu upah per bulannya sebesar 3 juta dan penghasilan kerja lemburnya selama 3 jam kerja lembur pada hari kerja. Perhitungannya itu sebagai berikut. Yang pertama, upah per jam itu 3 juta dikali 1/173 yaitu 17.341. Kemudian untuk jam kerja lembur pertama itu 1,5 dikali 17.341 yaitu 26.011. Untuk jam kerja lembur kedua 2 dikali 17.341 yaitu 34.682. Untuk jam kerja lembur ketiga 2 dikali 17.341 yaitu 34.682. Jadi total penghasilan kerja lembur yaitu sebanyak 95.375. Nah, total gaji sebulannya itu 3 juta ditambah 95.375 yaitu 3.095.370. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang membahas secara detail tentang tarif, ketentuan, dan perhitungan pajak penghasilan. Menghitung penghasilan neto karyawan yaitu penghasilan bruto dikurangi potongan gaji sama dengan penghasilan neto. Selanjutnya ada liabilitas perusahaan terkait penggajian. Perusahaan adalah subjek terkait dengan penggajian berikut atas jumlah dana yang dibayarkan karyawannya. Iuran jaminan kesehatan BPJS, pemberi kerja harus menyesuaikan iuran karyawan berdasarkan peraturan BPJS. Iuran BPJS jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberi kerja harus menyesuaikan iuran karyawan berdasarkan peraturan BPJS. Sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan. Sistem penggajian harus dirancang untuk membayar gaji, memenuhi peraturan pemerintah, menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Cek gaji. Perusahaan akan membayar gaji karyawan, terutama yang bekerja dengan penuh waktu akan menerbitkan cek gajinya.
Setiap cek gaji disertai dengan lembar laporan perhitungan gaji neto. Catatan penghasilan karyawan. Jumlah penghasilan karyawan harus tersedia setiap akhir periode penggajian. Diperlukan untuk menghitung iuran, jaminan hari tua, dan pensiunan. Setiap perusahaan memiliki kewajiban atas gaji karyawan dan memiliki perincian. Sistem penggajian komputerisasi. Masukkan input untuk sistem penggajian. 1. Konstanta, yang artinya data tidak berubah tiap periode. 2. Variabel, artinya data berubah-ubah tiap periode. Keluaran atau output sistem penggajian. 1. Cek gaji. 2. Transfer data elektronik. 3. Catatan perpajakan. Pengendalian internal untuk sistem penggajian. 1. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan diotorisasi secara benar, disetujui secara tertulis. 2. Penting mengesahkan dan menyetujui secara tertulis dalam penambahan, potongan, dan perubahan besar gaji. 3. Karyawan diawasi saat datang untuk bekerja karena memastikan karyawan mencatat kehadiran. 4. Cek gaji harus dibagikan oleh pihak selain pengawas karyawan. 5. Akun bank khusus penggajian harus digunakan. Selanjutnya, tunjangan tambahan bagi karyawan. Banyak perusahaan yang menyediakan berbagai tunjangan sebagai tambahan atas gaji yang diperoleh kepada karyawannya. Tunjangan tambahan atau fringe benefit adalah tambahan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan mereka. Tunjangan tambahan bagi karyawan dapat berupa A. Cuti berbayar. Cuti berbayar adalah cuti di mana perusahaan masih memberikan upah kepada karyawan meskipun mereka sedang melakukan cuti atau tidak bekerja. Sebagai contoh, para karyawan mendapat cuti 1 hari setiap bulan bekerja. Estimasi cuti berbayar untuk periode penggajian yang terakhir pada tanggal 31 Desember adalah 325 juta. Maka, ayat jurnal untuk mencatat cuti berbayar yang diaku pada periode tersebut yaitu beban cuti berbayar didebit sebesar 325 juta dan utang cuti berbayar sebesar 325 juta dikredit. B. Pensiun. Dua tipe program pensiun yaitu yang pertama program dengan iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Paling terkenal adalah 401k. 401k adalah program pensiun yang menggunakan investasi dan manajemen keuangan perusahaan untuk menumbuhkan kontribusi dari karyawan. Memberikan dua keuntungan bagi karyawan yaitu kontribusi karyawan dipotong sebelum pajak dan kontribusi dan penghasilan terkait tidak dipotong pajak sampai kontribusi diambil pada saat pensiun atau berhenti bekerja. Tipe yang kedua yaitu program pensiun dengan manfaat pasti atau Defined Benefit Plan merupakan tunjangan pensiun yang ditetapkan berdasarkan masa kerja karyawan, umur, dan gaji sebelumnya. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, utang usaha bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, wesel bayar, dan utang lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Ya, saya Rahelita Yunika Valentina, NPM 202301048. Di sini saya akan menerangkan liabilitas destimasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada entitas memiliki kewajiban kini, kedua arus keluar sumber daya, ketiga estimasi yang handal. Ya, contohnya selama bulan Juni perusahaan menjual produk 60 juta. Terus garansi perbaikannya 36 bulan, rata-ratanya 5% dari harga jual masa garansi. Ayat jurnalnya bisa kalian lihat di tabel yang tertera. Slide selanjutnya, lihat liabilitas kontijen PSAK 57. Ini kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Keberadaannya pasti atau tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Liabilitas ini dikaji terus-menerus. Arus keluar sumber dayanya bertambah sehingga menjadi kemungkinan. Ya, untuk slide terakhir ada analisis interpretasi keuangan. Rasio cepat membantu kreditor mengevaluasi perusahaan membayar. Liabilitasnya jangka pendek. Terus ada 3 modal ja, rasio lancar, rasio cepat. Terus aset cepatnya meliputi kas, investasi, temporer, dan piutang usaha. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kurangnya. Kami ucapkan terima kasih.